saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, nampaknya kita berbahagia di sini karena kita merayakan pesta nama, hari di mana kita memilih nama Santo Aloysius Gonzaga untuk menjadi pelindung kita. Santo Aloysius Gonzaga memang kisahnya singkat. Dia peduli akan kaum muda, peduli akan pendidikan anak-anak. Tapi dia terjangkit penyakit itu, penyakit yang berbahaya untuk kita. Lalu dia meninggal karena penyakit itu. Itulah Santo Aloysius Gonzaga. Itu menjadi pelindung kita, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan kita apa saja, maka kita merayakan hal itu. Kita juga merayakan ini dengan pesta, dengan gembira, dengan sorak-sorai. Wah. Ini kurnya dari pakai stola ini kegedean. Ulos alias stola, balik mana. Seperti itu ya, kita juga ikut. Sebetulnya ini penuh, untuk wilayah 5 ini penuh. Ini hanya sebagian saja yang hadir. Umat wilayah 5 ini paling besar. 7 lingkungan, gede-gede. Oleh karena itu kita menjadi pendorong, kita menjadi suri toladan bagi saudara-saudara yang lain. Maka nanti kita berkiprah di paroki ini, wilayah 5, sungguh-sungguh menunjukkan kepedulian kepada orang-orang kecil. Supaya dipanggil orang-orang itu, ditimbulkan semangatnya untuk aktif lagi di tengah-tengah masyarakat, aktif 7 wilayah, 7 lingkungan, seperti itu. Pokoknya penuh, tapi ya sebagian besar. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seperti panggilan para murid tadi, dipanggil untuk mengikuti Kristus. Kamu harus mengikuti Kristus. Tapi sebetulnya Yohanes dan Yakobus tadi marah pada orang-orang Samaria. Karena orang Samaria didatangi Yesus malah ditolak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kedatangan kita ditolak oleh para umat, bagaimana ditolak itu? Sakit. Tapi Yesus tidak. Dia mencari yang lain. Mencari desa lain, stasi lain. Itu. Dia tidak menghiraukan hal ini. Dia tetap mewartakan sabda. Meskipun ditolak di sini, di tempat lain masih banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ditolak, kita harus mencari tempat yang lain. Tidak ngambek, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak ngelokro, tidak lemes. Wong ditolak kok. Ya, tidak boleh membaca ya misdinar. Tidak boleh misdinar, asisten imam kalau perlu. Apa saja. Nah itu. Bisa tidak bisa pokoknya kur. Pokoknya kur. Engko lak isok dhewe. Ada yang kur menjadi anggota kur tidak bisa solmisasi. Artinya do re mi fa sol tidak bisa. Ta titu ta titu ngono. Tapi membidik not ini enggak kena. Bleset. Tapi akhirnya juga bisa tajam, membedakan sedikit, denger sebelah sini.
Sebelah sini, iya salah. Lalu dibetulkan begitu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa saja bisa kita lakukan. Kita membimbing umat, kita menuntun umat bisa. Asal satu hal yang kita lakukan, kita dipakai Tuhan untuk menggerakkan orang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Menggerakkan orang ini sangat mengesan bagi diri kita. Menggerakkan orang. Saya teringat bagaimana Monsinyur pada tahbisan imam kemarin bercerita untuk diri kita. Pak Uskup cerita bahwa ada pastor dari Prancis yang usianya 85 tahun. Usia 85 tahun. Mengikuti misa harian, misa umatnya enggak berapa. Umatnya 3. Umatnya coba 3. Saking tuanya, Bapak, Putra, Roh Kudus, ngono cek diregani 3 orang. 3 orang. Lalu apa yang terjadi ya? Ditangkap. Kok ditangkap orang sudah tua kok ditangkap. Oknum, tidak saya sebutkan namanya. Itu oknum, lalu dia digorok, disembelih. Ya hanya misa biasa, misa harian, kok ditangkap, lalu divideokan untuk menunjukkan bagaimana orang tersebut tidak setuju terhadap hal ini, terhadap pewartaan ini. Ada orang tua kok dibegitukan. Aduh, nah kita tidak perlu sampai terkejut enggak perlu sampai demo ayo enggak perlu, tidak seperti tetangga ada sana demo enggak perlu, sekali lagi tidak perlu. Kita hanya bisa menghayati itu, kalau kita menghayati dengan demo-demo itu kepasrahan duniawi, kepasrahan rohani tidak ada, melainkan duniawi melulu, hanya menang. Seperti tadi 2 murid tadi, ayo demo, mosok kita ini ditolak oleh wanita Samaria tadi. Biarkan saya menurunkan api dari langit, saya bakar mereka, desa mereka saya bakar. Nah itu seperti wah hebat. Seperti itu kalau ngamuk. Tidak, kita tidak seperti itu. Tapi kamu harus membimbing umat yang lain. Biarlah dia terjebak musuh duniawi. Kita tidak perlu duniawi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, juga tadi dalam bacaan pertama, Elisa yang hanya diberi jubah, dilemparkan jubah oleh Elia, lalu dia ikut. Tapi sebelumnya dia pamitan dahulu dengan ibunya. Dia memasak lembu-lembunya, meninggalkannya. Ya hanya begitu. Tidak perlu lalu besar-besaran. Apa yang disebut dengan simple joy? Simple joy, kegembiraan yang sederhana, kegembiraan yang biasa-biasa saja. Itulah diri kita. Saya juga di tengah situasi pesta tahbisan imam, lalu Bapak Uskup memberikan cerita ngeri seperti ini. Apa yang kita tangkap dari sini? Kegembiraan itu adalah kegembiraan simple joy. Meskipun itu tahbisan imam, itu harus dimaknai sebagai penyerahan diri. Penyerahan diri, orang menyerahkan diri itu, ya itulah seperti itu. Tidak
marah-marah, tidak gembira, tidak sukacita, meluap-luap. Ya sukacita ya boleh, gembira ya boleh, tapi sederhana. Tidak perlu kita lonjak-lonjak, hoi, hoi, hoi. Gak perlu. Saya yakin wilayah 5 juga demikian. Wilayah 5 harus dilatih dengan bijaksana untuk hidup dalam roh. Sabar, penuh perhatian kepada sesamanya, mengutamakan keselamatan orang lain, kegembiraan, sukacita, damai, sejahtera, kerukunan. Itu hidup dalam roh seperti itu. Seperti bacaan kedua tadi, hiduplah dalam roh seperti itu. Kalau kita tidak hidup dalam roh, kita akan tergilir, terhanyut dalam dunia ini. Dunia yang serba gemerlap, semua harus dirayakan dengan kegembiraan, dengan meluap-luap. Ada apa-apa, demo harus. Keras di kepala. Keluar kita harus saleh, santun. Keluar kita harus hening. Kalau perlu merayap. Kegembiraan kita adalah kegembiraan bersama, tapi tetap sederhana, simple joy. Harus dilatih seperti itu. Kegembiraan bukan di dunia ini, kegembiraan nanti di surga. Kita diingatkan akan Allah. Kegembiraan kita ada di surga, yaitu melaksanakan cinta kasih. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Kepada Allah itu lebih tinggi, karena salib, lihat salib, vertikal lebih tinggi, lebih panjang. Horizontal itu lebih pendek. Tapi yang lebih panjang kita harus kepada Tuhan. Jauh lebih, itu lebih panjang. Tapi harus ada pengorbanan, harus ada korpusnya, harus ada pengorbanannya. Kalau cinta tanpa pengorbanan itu gombal. Harus prihatin, harus sakit hati, harus diinjak-injak, harus tidak perlu kita menang-menangan, mencintai orang menang-menangan. Kamu itu saya cintai, saya harus menang. Saya harus. Wah, enggak cocok untuk Kristus. Cinta Kristus mati di salib. Itulah cinta. Karena membela Tuhan dan sesama, maka rela mati di salib sebagai bentuk pengorbanannya dia. Persembahan kepada Tuhan adalah dirinya sendiri. Itu simple choice. Simple choice bukan demo di mana-mana, bukan teriak-teriak, bukan menghambur-hamburkan tenaga. Kita harus sederhana. Kita sendiri yang menikmati, bukan orang lain. Orang lain tidak tepuk tangan, tidak apa-apa. Tidak perlu tepuk tangan orang-orang. Kalau ada tepuk tangan ya syukur. Tapi kalau tidak ada, tetap tidak. Tepuk tangan itu tidak untuk kita. Kita cukup untuk diri kita sendiri. Nah, itu simple joy, tapi tetap menyala-nyala, berkobar-kobar semangatnya. Mengemartakan kegembiraan Allah. Marilah Bapak Ibu di hari ulang tahun ini, di hari pesta nama, kita menghayati ini. Santo Aloysius Gonzaga juga perhatian kepada orang-orang kecil sampai dirinya mati semacam itu. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberi kegembiraan dalam diri kita, lalu menyampaikan kegembiraan pada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.